Kenalkan, nama aku Dwi Rahmawati dari UPN Veteran Jakarta. Ada yang tahu Universitas Veteran Jakarta? Nggak ada tahu. Kayak itu jauh, ada di Depok. Kalau aku jurusan S1 keperawatan. Jadi hari ini mau ngadain penyuluhan buat kalian. Materinya gizi seimbang pada anak sekolah dasar. Masih SD semua kan? Masih. Sebelum itu mau kasih live-nya dulu. Ntar bisa dibaca. Nah, gizi seimbang pada anak sekolah dasar. Di sini nih. Nih, ini pengertiannya gizi yang tengah-tengah. Habis lihat nih. Pengertian yang depan. Benar di situ. Gizi seimbang adalah susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jumlah dan jenis yang sesuai kebutuhan. Jadi bisa lihat gambarnya, ini tuh kayak sesuai kebutuhan gitu. Yang pertama, kenapa karbohidratnya paling bawah? Karena kalau di piring harus nasinya itu paling banyak. Habis itu ada apa nih, kelihatan nggak? Ada sayuran, maju aja kalau nggak kelihatan. Terus ada buah-buahan. Terus di atasnya ada lauk pauk, ada susu, dan boleh sedikit gula, nggak boleh berlebihan ya. Terus ada juga air putih. Jadi dalam gizi seimbang itu harus 4 sehat 5 sempurna. Tahu kan apa aja? Karbohidrat, protein, sayuran, buah-buahan, susu. Terus kalau misalnya udah nerapin gizi seimbang itu harus sama olahraga. Suka olahraga enggak? Enggak. Apa? Ya, Main bola. Main bola juga olahraga. Terus sering cuci tangan enggak? Harus bersih. Sering. Bagus. Nih, fungsi tadi kan udah jelasin di dalam gizi seimbang ada zat gizi. Zat gizi itu ada karbohidrat, protein, sama mineral dan vitamin. Fungsinya karbohidrat ya, dengerin. Menghasilkan energi. Jadi kalau misalnya makan nggak pakai nasi gitu, atau nggak pakai apapun yang mengandung karbohidrat kayak jagung, nasi, roti, itu bakal lemes karena nggak ada energinya. Terus protein membangun zat sebagai zat pembangun. Jadi kalau misalnya makan nggak pakai sayuran, lauk pauk gitu, nanti zat tubuhnya bakal rusak. Jadi kalau misalnya kalian luka berdarah gitu, jadi prosesnya lama penyembuhannya. Terus mineral dan vitamin untuk zat pengatur. Jadi kalau misalnya jarang minum nih ya, jarang minum, nanti peredaran darahnya nggak lancar. Kalau misalnya nggak lancar, jadi gampang pusing. Terus mengatur suhu tubuh. Pernah nggak pas panas disuruh suruh minum banyak sama dokter? Nggak pernah. Kesel banget ya Anda. Nggak pernah panas. Terus dokternya bilang apa? Minum obat. Oh iya, sama minum air putih yang banyak. Iya kan? Biar turun. Terus yang tadi 4 pilar gizi seimbang. Pertama, harus mengkonsumsi aneka ragam makanan. Tahu nggak kenapa? Biar yang tadi karbohidratnya terpenuhi, proteinnya terpenuhi, sama mineralnya terpenuhi. Jadi di sini ada karbohidrat, sayuran, buah-buahan, susu, mineral, daging, sama jajanan. Boleh makan jajanan tapi selingan gitu. Enggak dari pagi, siang, sore jajan mulu tapi nggak makan gitu, nggak boleh. Jadi harus banyak mengonsumsi keanekaragaman makanan. Siapa yang nggak suka sayur? Saya suka Harus makan sayur ya. Terus yang kedua, membiasakan perilaku hidup bersih dengan rajin cuci tangan. Tahu nggak kapan aja waktu yang tepat buat cuci tangan? setelah main. Ya, Sebelum makan. Sebelum makan, Setelah makan. Ya. Sudah makan. Iya, sama tadi setelah makan. Terus Setelah dari tempat umum. iya, tadi setelah main terus masuk rumah sama aja kan, tempat umum. Harus cuci tangan. Terus ini ada padahal
setelah memegang hewan. Jadi yang punya hewan peliharaan habis megang hewan itu harus cuci tangan, harus rajin banget cuci tangan. Terus setelah buang air besar atau air kecil, tahu kan? Iya. Terus yang kedua, menutup makanan yang disajikan. Ngerti nggak? Jadi kayak ada sayuran gitu kan mau masak, terus harus ditutup makanannya biar nggak dihinggapin lalat. Kalau misalnya makanan dihinggapin lalat, tahu nggak efeknya apa? Sakit perut. Ya, bakal sakit perut. Terus ketiga, selalu menutup hidung, mulut dan hidung bila bersin dan batuk. Tahu nggak cara yang benar? Ya, betul. Salah, nggak boleh kayak gitu, harus pakai siku. Aci gitu. Kalau nggak pas batuk pakai siku. Biar nggak nularin ke orang lain. Yang keempat, selalu pakai alas kaki atau sendal kalau berpergian keluar rumah. Siapa yang suka nyeker? Ayah. Itu kalau misalnya sering nyeker itu bakal ada cacing masuk ke kulit. Jadi cacing itu kan dari kulit, terus cacing itu bakal kena sama kulit kita jadi masuk, akhirnya cacingan. Kalau cacingan bisa diare, bisa demam, banyak penyakitnya. Makanya pakai sendal. Ketiga, melakukan aktivitas fisik. Tahu nggak aktivitas fisiknya maksudnya apa? Ya, aktivitas fisik itu bisa olahraga, tapi kalau anak-anak main bola, main apa ini namanya? Lompat gunung itu udah masuk olahraga. Nah, kan sekarang lagi COVID nih, jadi mainnya itu di rumah aja. Apa sih yang bisa dilakuin main di rumah? Kayak lompat tali, bisa kan di rumah? Bisa kan? Terus apa ya? Main bekel gitu bisa di rumah. Basicnya itu dong. Tapi kalau congklak tuh kurang geraknya, kurang banyak gitu, kurang aktivitas. Atau bisa nyapu ngepel, bantuin orang tua. Jalan dulu. Iya, jangan banyak main game. Kalau misalnya banyak main game yang gerak kan cuma tangan sama mata. Kalau misalnya matanya capek, nanti minus kayak aku. Jangan. Lagi Yang keempat tadi kan udah aktivitas. Yang keempat itu memantau berat badan secara teratur. Sering nggak nimbang berat badan gitu? Terus diukur? Sering. Ya, di mana? Di rumah. Oh, ada. Tapi ngukur sama tinggi badan nggak? Jadi kalau kayak gini, Badan juga. Saya juga punya badan berat. gimana? Saya juga. Masa? Iya. Di sekolah nggak pernah ya? Enggak. Jarang. Oh, Pernah. Tapi jarang. Oh iya. Iya, saya juga. Kalau ada suntikan doang. Saya juga. Ada suntikan doang. Saya juga. Iya, itu buat memantau kalau kita itu obesitas atau kekurusan gitu biasanya, tapi harus rutin. Itu pihak sekolah sih biasanya yang nentuin mau berapa bulan sekali. Biasanya kalau swasta kayak gitu. Lanjut, kan tadi ada 4 pilar, sekarang ada pesan dari gizi seimbang nih. Apa sih pesannya? Yang pertama, biasakan makan 3 kali sehari. Pada makannya sehari berapa kali? Saya 5. 5. Pagi. Jam 11. Jam 1. Saya 4 sore. Sama jam malam. Nggak teratur kali itu, tapi kayak cuma Enak. nasi sama lauk doang atau pakai sayur. Saya 3. Serba 3 centong. Nih, Saya pakai saus. tapi kalau sekolah sering sarapan nggak? Sering. Betul. Tapi bekalnya itu makan di rumah, sarapan dulu kan di rumah? Enggak. Iya. Mau tahu nggak kenapa kalau misalnya nggak sarapan tuh akibatnya apa? Pernah nggak pas nggak sarapan terus badannya lemes gitu pas di sekolah? Iya. Nah, Tapi saya. Enggak pernah saya. kalau kayak gitu nanti lama kelamaan dia nggak bisa ngikutin pelajaran, terus habis itu prestasinya menurun. Kalau misalnya makin gede diterusin nggak pernah sarapan, kayak di sekolah nggak pernah sarapan nih, akan mengalami anemia. Tahu nggak anemia? Sering pingsan, jadi darah rendah gitu. Jadi kayak lagi upacara nih, terus kan lama tuh ya, berdiri lama terus tiba-tiba pingsan sama anemia. Itu jarang sarapan, makanya harus sarapan ya. Ya, sekarang. Kedua, biasakan konsumsi ikan dan protein lain. Protein itu ada siapa yang udah ikan? Saya. Nggak doyan. Nggak doyan. Bukan doyan. Kalau misalnya nggak doyan ikan, bisa ganti pakai daging ayam, daging sapi gitu. Atau kalau Daging bebek. iya itu juga enak. Terus bisa ganti pakai telur. Terus
susu atau keju. Terus tempe sama tahu juga punya protein. Jadi yang nggak suka makan tempe sama tahu, tahu suka. Tahu suka tempe beda. Tempe goreng. kalau nggak suka makan tahu sama tempe, banyakin makan daging berarti dia. Saya juga. Apa? Banyakin makan daging. Ketiga ada perbanyak konsumsi sayuran dan buahan. Siapa yang nggak suka makan buah? Enggak. Saya suka. Saya suka. Fungsinya makan sayur dan buah itu kalau misalnya lagi BAB-nya sembelit, tahu sembelit kan? Itu harus makan ini biar lancar lagi. Ya bisa apa kan mengandung serat. Terus yang keempat, biasakan bawa bekal dan air sembelit apa bu? Sembelit itu yang nya nggak bisa keluar. Saya pernah gitu Ya itu berarti harus banyak lagi makan sayur sama buah. Lanjut tidak? Yang keempat ada biasakan bawa bekal dan air putih. Yang kelima, batasi konsumsi jajanan dan biasakan menyikat gigi. Siapa yang nggak pernah sehari sikat gigi pada berapa kali? 3 kali. 10 kali. Jangan bohong dah. Bohong. Berapa gigi? Berapa? Pagi, siang, sama malam. Jadi kalau Reva 2 kali? Pagi sama sore doang. Sama? Iya. Jadi yang benar, tahu nggak sih yang benarnya sikat gigi itu apa? Aman. Itu setelah makan dan sebelum tidur. Kalau tidur pada sikat gigi nggak? Agak. Nah itu bikin sering giginya bolong. Aduh. Bolong. Iya lagi bolong. Saya udah bolong sekali dengan bolong. Terus yang awal nih jangan sering-sering konsumsi jajanan yang manis, berlemak, dan asin kayak micin gitu. Jangan. Nih, sering nih. Makan bakso. Cilung ya sering ya. Cilok nih ya. Ya, jangan. Cilok. Kalau udah lanjut nih. Pokoknya lama kayaknya. Lanjut. Terakhir nih, sajian piring makanku. Jadi nanti kalau makan itu dibagi jadi 3 bagian. 4. 3 dulu. Iya, dulu. Jadi Dulu. 3. Jadi makanan sama sayuran tuh sama besar. Terus yang ketiga ini dibagi lagi jadi 2. Ini adalah lauk dan buah-buahan. Jadi kalau habis makan berat kayak ada makanan pokoknya harus pakai buah-buahan. Pasti pada jarang kan? Jarang lebih. Harus makan buah-buahan juga biar gizi seimbangnya terpenuhi. Terus harus banyak minum Air. sama sebelum makan Cuci tangan tangan. yang bersih. Iya. Oke, selesai materinya. Ada yang mau nanya nggak sejauh ini? Kalau mau tanya aku yang tanya ya. Nanti yang iya. beneran nih. Aku yang tanya nih berarti ya. Yang kalau bisa jawab dapat hadiah pokoknya. Kenapa? Ntar aja. Kamu dengerin dulu. Pertanyaan pertama. Saya mau nanya. Kalau ditanya harus menunjuk tangan. Iya. Pertanyaan pertama ya. Apa itu gizi seimbang? Boleh lihat nggak? Boleh? Nggak apa? Nunjuk tangan cepetan. Jadi dulu. Dengan tangan yang mengandung zat gizi dalam jumlah yang sesuai kebutuhan tubuh dengan menerapkan prinsip 4 pilar gizi seimbang. Jadi gizi seimbang. Dia masih diajak. Berarti dulu. Dah. Nah, tadi kan udah tuh gizi seimbang memenuhi kebutuhan sesuai kebutuhan. Terus pertanyaan kedua, apa itu fungsi karbohidrat? Saya untuk mengajarkan diabetes. Itu sayuran dan buah. Kan karbohidrat nasi tadi itu fungsinya
buat apa? Buat kenyang. Energi terus ya betul energi. Habis. Pertanyaan ketiga. Kapan aja waktu yang tepat buat cuci tangan? Saya. Setelah bermain. Dia Impian dulu tadi. ada 5 ya. Setelah bermain, setelah makan, sebelum makan, terus abis itu setelah memegang hewan atau peliharaan manusia, terus abis itu setelah BAB atau buang air kecil. Ya. Bagus. Pertanyaan keempat. Apa jadinya kalau misalnya kita nggak salah? Saya tahu saya. Sakit perut. Biar apa? Bukan dari perut. Lisan, apa tadi? Apa pengaruhnya? Pusing. Apa? Oh, Tadi apa pertanyaannya? udah benar Iki udah dijawab. tadi. Curang. Dia makanya kalau ntar dia diskualifikasi. Ini pertanyaan terakhir. Apa aja isi piringku? Makanan pokok, buah-buahan. Dia tadi nggak jadi loh hadiahnya yang tadi. Makanan pokok, sayuran kan ada 3. Nah, yang satu lagi itu dibagi jadi 2, yaitu lauk pauk sama buah-buahan. Oke, betul. Tadi yang jawab apa aja jadinya? Saya. Semua. Tadi. Ya udah. Mau jawab. Oke. Karena kita udah selesai, tadi udah dijelasin juga materinya, terus sudah ada tanya jawab. Nggak ada yang mau nanya lagi? Ada. Jawaban ada. Aku Hadiahnya apaan? Terus cuci tangannya tuh kalau nggak pakai sabun pakai apa? harus pakai sabun sama air. Siapa nanya lagi? Ada pertanyaan lagi? Siapa yang ngomong itu? Ya? Dah. Karena waktunya juga udah habis, Lockdown. jadi saya akan menutup. Maaf ya kalau misalnya ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.